Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita perjalanan mudik dari Solo atau Semarang menuju Malang, tapi via non-tol. Ini nggak lewat jalur utama, kita ini juga lewat jalur atas, jalur Tawangmangu ya. Jadi kita untuk sesi kali ini basecamp dari ujung Tawangmangu lewat jalan baru ini, jalan seperti ini, warna biru. Nanti naik terus sampai ke Moro Kandang, Moro Sewu, kemudian turun arah Magetan, arah ke Sarangan. Pemandangannya cukup bagus di sini. Cuman ya itu kendaraan harus dalam kondisi fit karena banyak tanjakan dan turunan dan di bawah animasi 3 dimensinya, warna biru yang warna putih itu perbatasan Jateng Jatim. Nah, ini Moro Kandang, ini Moro Kandang basecamp Moro Sewu basecamp. Nah, yang putih itu ada sungainya ya, jalur perbatasan Jateng Jatim. Yang sebelah kiri itu ikutnya Karanganyar, yang sebelah kanan ikutnya Magetan. Nah, dari sini kita turun, kita lewat jalur ini, jalurnya seperti ini. Jadi di turunan dari Morosewu menuju Magetan itu ada jalur baru sama jalur lama. Nah, ini jalur baru yang warna biru ini. Kemarin Mas Ramu lewat jalur lama ya, ini yang jalurnya lebih, memang sih agak lebih miring turunannya, tapi lebih cepat jauh, jaraknya sangat jauh ya. Dan ini kita turun terus. Ya, ini telaga Sarangannya nampak sangat besar. Telaga Sarangan ini bisa dilihat dari jalur Cemoro Sewu kalau cerah ya, cuman sering kabut. Kita turun terus sampai ke kota Magetan. Ini kalau lurus ke kota Magetan kita belok kiri lewat jalur lingkar Magetan. Untuk sesi kali ini dari Tawangmangu sampai Magetan, untuk sesi selanjutnya mungkin dari Magetan sampai ke Malang. Untuk video realnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita udah lewat jalur baru Tawangmangu Moro Kandang. Bukan kameranya ini. Dan sebelah kiri ini banyak ya, banyak bangunan-bangunan baru, ini kafe-kafe nampak di depan Gunung Lawu. Ini jalannya sudah halus mulus ya. Kalau jalur lama itu di pegunungan sebelah kiri sangat ekstrim jalurnya, yang ini jalur baru lebih landai. Ini cuaca sangat terik ya. Ini udah siang, setelah zuhur tadi kita sholat zuhur di Masjid Agung Karanganyar, menyeberang jembatan. Nah, ini sudah kiri ada kafe lagi, kafe atau restoran semacam itulah. Bis kunjung wisata Betis. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain, hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah
Bukti yang nyata. Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka dengan kitab yang dibaca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberitahuan datang kepada mereka sebelum engkau, Muhammad. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah memusnahkan para rasul. Sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasul. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaan. Katakanlah, aku tidak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Katakanlah, sesungguhnya Tuhan menunjukkan kebenaran. Dia Maha mengetahui segala yang gaib. Katakanlah, kebenaran telah datang, dan batin itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi. Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang Ini kita nyampe perempatan di depan ini. Ya kalau ke kiri ini jalur lama, ini jalur lama Tawangmangu. Kita yang lurus ini jalan searah ya. Ke kanan itu arah sebaliknya, ini arah ke timur. Di sebelah kiri ini ada wisata ke Lawu Pak. Ini ada kayak rumah pohon sama taman ya buat wisata anak-anak. Kita lurus saja naik terus menuju Cemoro Kandang. Seperti ini jalannya mulus ya, ini jalan alternatif. Nah ini juga kalau lurus itu jalur lamanya, jalur barunya ini kita dibuat di sebelah kanan itu kelihatan ya. Jadi di punggungan sebelah kanan kita ini nanti kita akan melihat punggungan di kawasan Bukit Pongkrang di Candi 1, Candi 2. Kalau di kamera ternyata nggak nampak, di real nampak sih. Ini jalannya bentuknya muter ya, kayak huruf B, agak menjauh tapi nggak terlalu terasa tanjakannya. Kalau lurus tadi tanjakannya langsung ekstrim. Ya itu sebelah kanan itu ada nampak di kayak perbukitan, itu perbukitan Pongkrang. Kalau yang besar depan itu Gunung Lawu. Pengasih, Maha Penyayang. السماوات والأرض جاعل الملائكة
bagi Allah serta langit dan bumi. Ia menjadikan malaikat sebagai bisa untuk mengurus berbagai macam urusan. Dan sayang, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Di depan kita akan ketemu gang. Kalau ke kanan itu ke arah base camp pendakian Gunung Mongkrang. Kalau ke kiri itu jalur lama atau jalan lama itu. Kita kan sekarang ini masih melewati jalan baru. Nah, ini kanan kanan itu ke arah Bukit Mongkrang, nah kiri ini jalan lama Tawangmangu Sarangan. Kalau yang kita lewati ini Tawangmangu Sarangan jalan baru. Kanan ini bangunan tingkat-tingkat ini kafe ya, warung-warung itulah. Ini termasuk baru ya warung-warung ini, menjual view ke arah Mongkrang. Dan itu ada tulisan Cemoro Kandang, dan kita memang akan nyampe Cemoro Kandang itu antara. Nah, ini tulisan lagi Cemoro Kandang 1800. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Berarti masih itu India nggak dibandingkan selain Allah. kalau dia kan udah 2000-an. Dari langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Jalannya masih mulus, ini agak melambat ini kan mengantri. Dan jika mereka mendustakan engkau, setelah engkau beri peringatan, maka sungguh Rasul-Rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Di sebelah kiri ada wisata lagi, Sabahim. Ini ada camp areanya juga, terus ada penginapannya juga, dan ada kayak restoran. Kita masih lurus saja ini untuk jalan dari Tawangmangu Sarangan. Sebelah kiri ini juga ada tempat wisata, tempat camping lah. Kita masih maju, dan sebelah kiri ini di atas ini base camp Cemoro Kandang. Ini base camp pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Kita lurus terus saja. Jadi ini kita udah hampir sampai perbatasan Jateng Jati. Ini banyak kendaraan keluar masuk ini, jadi agak macet. Dan orang-orang Keluar yang masuk beriman parkiran masih dan ini kan mengerjakan banyak kebajikan, kafe-kafe, mereka memperoleh ampunan parkir. dan pahala yang besar. عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب. Ini kita udah sampai Gapura batas provinsi Jateng Jati. Kita akan melewati sungai lah, disinilah atas. Nah, ini kalau ke kiri ke atas itu nyampainya ke ini, kawasan Dodo. Dan sekarang kita udah memasuki wilayah Jawa Timur. Di sebelah kiri ini ada base camp bagian Pulau Cemoro Sewu. Di Cemoro Sewu Cemoro Kandang itu jalannya sekitar 200-an meter. Lalu lurus terus saja ini sampai ini rame-rame. Sebelah kiri ini base campnya. Sebelah kiri ini jalan naik, itu jalan lama lewat jalan baru. Berarti jalan lama sama jalan baru itu bisa dilewati. Perbedaannya ada di kemiringan sama jarak. Kalau naik sih lebih enak lewat jalan baru, nah nggak terlalu ekstrim, lebih ramah buat kendaraan. Kalau turun lewat jalur lama nggak masalah, asal remnya cakep.
karena kemiringannya lebih ekstrim dibandingkan jalan baru. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu pasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan yang mengandung dan melahirkan. Ini ada pertigaan sang kiri itu jalan yang tadi ya, jalan lama Taman Mangkar. Jadi di sini dia bersatu lagi dengan jalan baru, jalan lama. Sekarang kita menuruni jalan Mangu Harangan, kita akan masuk jalur lama itu yang kanan. Kalau yang ke kiri itu jalan baru luar. Ini memotong sangat signifikan seperti nampak di video awal-awal. Ini masih 3 dimensi yang kita. Jadi pas di sini kita lebih enak lewat jalan lama karena jaraknya. Penting siapkan remnya, teknik pengereman yang bagus. Merupakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu lihat kapal-kapal berlayar, berlalang, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menemukan matahari dan bulan. Masing-masing beredar waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhan. Miliknya lah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kafir sembah selain Allah tidak memberi apa-apa, walaupun sebiji-sebiji ari. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar sesuatu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak berkenan dan berhutang. Dan pada hari kiamat, mereka akan diingkari kesyirikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu. Seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Wahai manusia, Kita sudah ketemu jalan baru lagi. Dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan Kita sesuatu. yang ke kanan, Terpuji. kalau ke kiri nanti balik lagi ke Moro Sewu. Kita ambil yang ke kanan turun. Jika Dia menghendaki, niscaya Itu Dia ada bis besar ya, bis besar lewatnya jalur baru, nggak berani lewat jalur lama karena selain sempit kemiringannya terlalu ekstrim. tidak sulit bagi Allah. Jalan baru ini lebar dan mulus, pemandangannya juga lumayan bagus, kanan kiri hutan. Sekarang kita udah di bawah hutan, berarti sekarang kanan kiri ladang dan pemukiman penduduk. Hanya tinggal dikit-dikit. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dimikulkan sedikit, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut pada azab Tuhannya.
kalau ke kanan ini jalur lama Sarangan, kita dilewatkan lurus. Kita sekarang menyeberangi jembatan Mojosemi 1 Sarangan. Jadi jalan barunya ini dibuat seperti ini naik. Kalau jalur lama itu tadi sebelum dekat kita ke kanan. Tapi itu miringnya sangat ekstrim. Bahkan sekarang ditutup, larang untuk masuk kendaraan roda 4. Jadi sekarang kita dibuatkan jalur putar lagi dan juga pemandangannya lumayan bagus sih, masih anutan seperti ini karena memang sih agak jauh. Jadi kapan-kapan kalau naik motor kita coba explore jalan lama full, kita akan coba lewat full jalan lama Tawangmangu Tekan ya, atau Tawangmangu Sarangan. Kita salib dulu aja ini bisnya. Ini di sebelah kanan banyak warung-warung ini ya, tapi ini udah banyak yang tutup juga di belakang. Tapi ada juga yang buka sih. Nah di depan ini nanti kita akan ketemu gang menuju base camp Singolangu. Ini warung-warung ini pemandangannya setelah ke Sarangan ya, di sebelah kanan itu sebenarnya telah ke Sarangan dan apa kalau kita minggir ya, jalannya jalan yang nggak bisa parkir mobil seenaknya. Di sebelah kanan tuh nampak Gunung Wilis ya. Jadi sekarang kita sudah di sebelah timurnya Gunung Lawu. Berarti sekarang Gunung Lawu sudah di belakang kita. Sekarang kita akan melihat kawasan pegunungan di daerah Madiun itu sebelah kiri ini. Kalau kita kiri naik itu nanti kita ketemu desa Singolangu, salah satu base camp pendakian Gunung Lawu. Di Singolangu itu ada kayak wisata susu. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Ini kita ketemu pertigaan. Kalau ke kanan itu ke wisata Sarangan. Itu untuk kendaraan, nah itu bisnya ke arah Sarangan. Untuk kendaraan roda 4 atau lebih itu dilewatkan situ, kalau nggak boleh lewat yang tadi. Ini untuk menghindari kecelakaan karena jalannya kan terlalu ekstrim ramai. Itu di depan kanan itu bis di area Madiun. Pemandangan di kota bawah itu juga area Magetan. Kita agak melambat, apakah di depan. Oh, ternyata ada bis mogok di sebelah kanan ini. Jadi ya bisa langsung lancar, harus buka tutup jalan. Kita sekarang terus turun sampai ke kota Magetan nanti ya, atau di wilayah Magetan. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
sekarang kita udah masuk Pelausan, sebelah kiri ini Puskesmas Pelausan, dan kita masih turun terus di wilayah Pelausan. Sungguh, Allah mengetahui yang gaib tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati. Di sebelah kiri ini ada SD Negeri Pelausan, dan sebelah kiri ada Kecamatan Pelausan. Ada di pertigaan Kecamatan Pelausan. Kita lurus saja ke arah Magetan, Kota Magetan. Orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Nah, di sebelah kiri ini ada pasar Pelausan, lah, pasar wisata Pelausan. Di pasar Pelausan itu ada terminalnya juga. Nah, ini sebelah kiri ada taman atau kebun refugia Magetan. Sebelah kiri, sebelah kanannya itu pasar sayuran, pasar Agris Magetan. Depan-depan ya. Di sebelah kiri ini taman atau wisata kebun, ada bunga-bunga itu kan, terus ada taman-tamannya, ada kayak apa, wisata kelinci, taman mini yang isinya kelinci. Kalau nggak salah sih tiket masuknya 5.000 untuk anak-anak, dewasanya 10.000 kalau belum naik. Kalau yang depannya tadi pasar Agris Magetan atau pusatnya sayur mayur Magetan, katanya sih itu tempatnya murah-murah, sayurnya bisa buat untuk kolakan terus dijual lagi. Terus berbicara tentang pasar Pelausan tadi, pasar pusat Pelausan itu kan ada embel-embelnya wisata ini kalau di Google Map, pasar wisata Pelausan. Padahal itu ya sebenarnya kayak pasar tradisional biasa itu, isi dagangannya juga kayak pasar tradisional di kota-kota lain. Ada sembako, ada sayur mayur, ada makanan, ada baju-baju gitulah. Ini kita terus menuruni jalan Sarangan. Ini sebelah kanan ini apa itu, bangunan baru nggak tahu. Masih menuruni jalan Bungkam Karang atau jalan raya Sarangan. Kita ini menuju ke arah Pamaketan jalannya ini. Jalannya cukup lebar, lalu lintas cenderung lebih lancar ya. Mungkin karena ini bukan dari libur nasional. Kebetulan ini kita berjalan ini dari Sabtu, ya weekend lah. Pemandangannya sekarang sudah seperti bisa umum ya, kan yang warga. Cuman ini bukan desa yang tapi desa yang sudah ramai, karena modelnya nggak koloni-koloni, tapi
hampir merata di sepanjang jalan ini selalu ada bangunan. Kita hampir sampai di pertigaan Sidoarjo. Nah ini sebelah kiri MTS Sidoarjo, sebelah kanan Puskesmas Sidoarjo. Nah ini kita udah sampai pertigaan, kita ambil yang kiri. Nah kita akan melewati jalan ring road. Kalau lurus itu ke arah kota Magetan. Kita ini nggak melewati kota ya. Kita langsung melipir di ring road. Karena kita akan langsung ke arah jalan nasional. Jalan nasional Ngawi, Madiun, sampai ke arah Kediri nanti. Sekarang kita ada di jalan ring road atau jalan raya Gonggang Karangudi, jalan dari Sarangan menuju Mauspati tanpa melewati kota Magetan ya. Ini jalannya juga mulus nih. Nah ini sebelah kanan ini pasar ya, pasar Widoro Kandang ya tadi. Sekarang jalannya menurun, kita rebut saja ini karena lalu lintasnya kosong dan ini sudah hampir sore ini. Kita harus mengejar waktu biar gak kemalaman sampai Malang. Sekarang kita berada di wilayah Desa Sidokerto, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Magetan. Tadi di belakang kita sebelum tikungan tajam tadi itu kita melewati balai desanya. Ini jalannya masih mulus dan lengang. Kita gaspol saja ini, nggak pol sih, ya ini yang kita gas itu. Soalnya kalau nggak digas kan nggak mungkin jalan juga. Cuaca cerah, cenderung terik ini sebenarnya di luar. Sekarang kita nyampe di perempatan Cepoko. Kita lurus saja nanti. Kalau ke kiri itu ke Gonggang Karangudi, kita lurus ke Jalan Milangsari ya. Kalau ke kanan itu ke arah kota Magetan. Ini kita lurus. Ini kita akan terus menyusuri Jalan Milangsari ini.
ini karena nggak ada POV yang cukup menarik, kita cepatkan dulu videonya. Nanti kalau ada yang menarik baru kita perlambat lagi sambil kita kasih keterangan atau narasi ya. Kita udah nyampe di perapatan Waru, kita lurus saja dan kita ini sekarang sudah di penghujung cerita kali ini dari part Awangmangu sampai perempatan Waru Magetan ini. Jadi untuk part selanjutnya nanti kita akan sambung dari perempatan Waru ini nyampe ke Waduk. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.